Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita berjumpa untuk pertemuan yang ke-6 apa yang ke-7? 6. Oh no, ke-6 ya. Yang ke-6, kita dalam keadaan yang sehat, bersemangat, ceria ya. Karena ilmu itu akan masuk dalam ketika wadahnya itu siap. Kesiapan itu indikatornya adalah ceria, bahagia, and full of expectation. Positive expectation. Kalau kita sudah tidak ada expectation, ingin maju, ingin develop, ingin progress, nothing will come inside our mind. Ya. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, juga hadirin salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita ya, di balik bincang-bincang kita yang santai, serius tapi santai, kita akan mendapatkan manfaat. Saya ulangi kembali bahwa tugasnya guru dan dosen itu adalah mengignite. What is mengignite ya? Mendorong, memantik ya, memicu. Wah, that's good word. Memicu kita untuk berpikir kritis. If you're being a good student, you are not only nodding, yes sir, yes sir. You have to also like this. What do you call this? Shaking your head. What is this? Ya, menggeleng dalam artian membentuk antitesa. Jadi ilmu itu berkembang, suatu teori menjadi tesa. Tesa itu awal kita berpikir, ya. Kemudian melihat situasi di lapangan, lalu terbersit kita. Oh, iya teori ini kenyataannya seperti itu. Lalu kita membentuk tesa yang baru disebut dengan antitesa untuk men-challenge, just to challenge the current, the available, the existing theory. Oke? Nah, setelah itu ketemu tesa dan antitesa, kemudian kita membuat suatu prediksi yang disebut dengan hipotesa atau hipotesis. Nah, hipotesis inilah pertempuran antara kebenaran yang ada dengan kebenaran asumsi itu dikonfrontir, bahasa hukumnya. Dikonfrontir dan diuji. Bukan dibuktikan, hipotesa itu bukan dibuktikan, tapi diuji. Kalau teruji dia benar, maka jadilah dia suatu tesa yang baru yang kemudian dia akan menjadi teori yang baru. Itulah berkembangnya. Dan ini bukan jalan yang mudah. Banyak para pemikir-pemikir dulu yang sampai dibunuh, digantung, ya, dipenggal karena go against the authority. Masuk nih dah. Kalau melawan otoritas itu ngeri-ngeri sedap, gitu kan ya? Ngeri-ngeri sedap, ya. Karena selain kita harus mengungkapkannya dengan benar, tapi harus juga beradab. Karena manusia itu tidak hanya yang berkeadilan, ya, bukan hanya pintar, tapi harus beradab, yaitu sila ke. Di dalam Pancasila itu bukan hanya satu kali masalah keadilan. Di sila kedua dan sila kelima dong. Keadilan sosial. Iya kan? 2 kali. Berarti bangsa Indonesia dalam peradabannya di dalam Pancasila itu sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Twice mentioned in our ideology. Keadilan manusiawi yang adil tapi juga harus beradab. Kemudian being a nation, being a country, being a state, tujuan akhirnya itu sila kelima, keadilan sosial. So if you don't feel you are being treated equally, ya, being a social
social community, ya, part of social community, you make protest. Protes inilah yang disebut dengan oleh orang-orang Barat itu demokrasi. Karena haknya merasa terabaikan, tersisihkan. Protes. Oleh karena itu, kalau ada yang protes, tentunya dia mempraktekkan hak-hak demokratisnya. Gitu. Tapi itu bukan topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah geopolitik dan military geografi. Wah, bulat, toro Jawa ini bulat aja. Geopolitik kan geografi sama politik. Kemudian military geografi. Oke? Jadi you have to be able to connect the dot, many dot, right? Banyak titik-titik itu disimpulkan. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Geografi, kemudian politik. Kemudian aspeknya yang melihat itu siapa? Militeri. Gimana caranya? Hasil akhirnya apa? Bagaimana strategi? Yaitu geostrategi. Bayang sekarang ya. Geografi Indonesia itu seperti apa? Geografi dunia Asia itu seperti apa? Geografi dunia itu seperti apa? Indonesia ada di mana? Ya, bagaimana bentuk pertahanan negaranya? Oke. Nah, lalu bagaimana sistem pertahanan kita? Being inferior in weapon technology, right? Being inferior, I think, and science, ya. How? Gimana kita bisa survive our what do you call this? Sovereignty, unity, and what is the last one? The security of our nation. Kedaulatan, keutuhan teritorial, dan keselamatan bangsa. Itu luar biasa loh, TNI itu, ya, dengan gajinya yang UMR, ya kan? Bukan komplit, maksudnya itu inilah ya, supaya gitulah ya kan? Gimana caranya supaya sampai tanggal 20 gitu kan ya? Then you are being a politician, you are being what we call this communication agency. Please have a seat. Jadi itulah kenapa ya di negara-negara maju itu sebetulnya agak sulit untuk mencari tenaga-tenaga seperti tenaga pembela tanah air kayak kita, ya kan? Agak sulit. Iya, benar. Harus tikepin, ya kan? Iya kan? Ada. Jadi kalau kita mau maju, oleh karena itu negara kita, negara kita, pendiri negara kita sudah memikirkan itu. Oleh karena itu pendiri TNI sudah memikirkan itu. Jadi pendiri TNI itu sedap kali ini. Jadi pendiri TNI itu sudah memikirkan bahwa jati diri TNI itu empat. Ada empat sial-sial, ya. Ada empat. Dimulainya dari apa? Dari jati diri. Itu kode etik. Jati diri TNI itu mulai tentara rakyat. Oke, tentara rakyat, kemudian tentara pejuang. Iya. Ya kan? Aduh, natol. Tentara nasional. Pak. Tentara profesional. Jangan dibalik, bro. Jangan tentara profesional yang nomor 1. Tentara profesional gaji. Ya kan? Maju tak gentar membela yang bayar nanti. TNI tidak begitu. Pertama dia tentara rakyat. Ma makna hadza. Ma makna. TNI selalu berdiri atas kepentingan rakyat banyak.
bukan rakyat sedikit ya, bukan rakyat sedikit, rakyat banyak. Nah ini penting ini, kan bingung nih, ini rakyat mana? Rakyatnya banyak. Kebetulan rakyat banyak Indonesia itu kan 2/3 ke bawahnya, middle lower, ya kan? Dia seperti itu, kayak itu. Jadi apapun ceritanya, kalau rakyat banyak berteriak, kesanalah dia berpaling. Jadi nggak boleh netral. Kalau untuk tugasnya TNI itu nggak boleh netral, harus pro rakyat banyak. Paham ya? Yang TNI khususnya ini, yang TNI, ya. Nah supaya kawan-kawan yang non TNI paham, oh begitu besarnya pengorbanan tulang ini katanya, ya kan? Ya, bisa kita tidur nyenyak gitu kan? Kalau udaranya aman, daratnya aman, lautnya aman. Yang laut kumpul kadang-kadang nyelam. Ya kalau muncul lagi, kalau nggak muncul lagi gimana itu? Ya, nah itu ya. Jadi itu, jadi geopolitik kita, geopolitik negara kita itu kan negara kepulauan. Setelah peristiwa 65, setelah peristiwa 62, ya, dan sebelum tahun 70, apalagi ditarik secara sejarah, Indonesia itu jaya pada masa Majapahit, pada masa Sriwijaya dan pada masa Majapahit. Kutakutan Asia Tenggara itu bahwa ada gens ekspansionis di dalam darahnya bangsa Indonesia Sabang Merauke, ya kan? Nah terus sampai tiba juga itu peristiwa Timur Timur jadi bukti sejarah pula, ya kan? Nah oleh karena itu sebetulnya di tahun 71 itu berdirilah yang disebut dengan secara geopolitiknya negara-negara Eropa atau orientasi Eropa mendirikan FPDA. What is it? Yes, cepat, angkat tangannya, cepat. Yes, correct. Mr. Google is correct. Nah, karena masa, ya kan? Yang penting kan bukan itunya, tetapi proses berpikir kita itu menghubungkan. Kenapa berdirinya FPDA? Kenapa negara Indonesia bisa mengalahkan, bisa menahan pemenang Perang Dunia Kedua di Surabaya, membunuh jenderalnya dengan semangat apa? Semangat tempur. Bukan TNI nggak cukup, masih senjatanya rampasan saat itu. Pemuda-pemuda arek Surabaya 10 November 1964. Ya kan 10 November Jo. 10 November 1964 hanya dengan fatwa resolusi jihad. Jadi jangan anggap remeh tuh jihad. Jihad itu ajakan nasionalisme. Padahal kemajuan suatu bangsa, ya kan? Kekuatan suatu bangsa harus dimulai daripada nasionalisme. Dibumbui lagi dengan pecinnya patriotisme. Kalau nasionalisme mungkin ya saudaraku itu ya. Tapi patriotisme bangkit dia. Nah, dengan badiknya, dengan tombaknya, ya, dengan segala macam itu, dengan senjata rampasan. Jadi tugas generasi muda sekarang itu adalah tetap memelihara nasionalisme yang tinggi. Ingat kuatnya Jerman karena ultra nasionalisme, betul? Jepang ultra nasionalisme, betul tak? Tapi walaupun di framing jadi jahat, karena di Eropa itu kan perang terus dari dahulu. Gimana Hitler untuk mempertahankan negaranya? Tidak ada yang lebih bagus, lebih jaya, lebih hebat daripada bangsa Arya, betul? Jepang juga begitu. Dia kobarkan perang Asia Timur Raya. Asia Timur Raya itu berarti bangsa kita. Se-Asia Timur Raya. Gitu. Saudara tua katanya juga kan ya. Itu jadi bangkit semua, jadi nasionalisme langsung dikawinkan dengan patriotisme, jadilah negara itu besar. Dan sampai sekarang Jerman berjaya, sampai sekarang Jepang berjaya. Tongarelia wae gitu kan? Ya kan, alon-alon asal kelakon, ngremet gitu kan, enggak. Fight. Jadi ketika kawan-kawan semua duduk di sini, I have to get something.
bakar diri nasionalismenya kalian itu, ya kan? Jangan sibuk aja drakor misalnya. Itu boleh. Coba saya sedikit nih tentang geopolitik itu. Tapi ini masuk pada geostrategi. Kita kan secara budaya generasi muda dikuasai sama Korea. Betul ya? Betul ya? Ya, gitu ya. Entah apalah lamanya itu ya. Aku kan kita kan beda generasi, bro. Kan? Hah? No. Aku mah Roma Irama. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat kenapa mereka bisa begitu? Karena ada potensi yang berkembang di masyarakat, di anak mudanya, K-pop itu, lalu pemerintahnya campur tangan di situ. Lalu jadilah dia industri budaya. Industri budaya. Loh, terus aku kan kadang-kadang kalau mau tidur, susah tidur aku. Tuh buka YouTube, jumpa lah dengan kayak Dimas Pasopati, gitu kan ya? Ada yang tahu nggak itu Dimas Pasopati? Tak tahu pula, ya kan? Kalau yang orang-orang ininya, ya seperti kayak Alif channel, Fadil channel, ya, itu ada dimensi dakwahnya. Tapi maksud saya, kalau Dimas itu luar biasa. Begitu dia start di Ome TV, start YouTube-nya, streaming atau macam itu, dia langsung menjadi warga dunia. Dan apa yang terjadi? Mereka mengagumi karena dia menyebutkan, where are you from? I'm from Indonesia. Where are you from? I'm from Indonesia. Itu yang mau dengar. Jadi membuat aku nggak langsung tidur, malah nggak tidur aku kan, karena melihat seolah-olah tuh di mukanya si Dimas Pasopati itu bendera merah putih berkibar terus gitu kan. Bagus sekali. Andai kan aku bisa untik gitar kayak gitu ya kan, aku juga akan kuikuti Dimas Pasopati. Suaranya melengking banget. Ini kok promosi Dimas Pasopati ini ya? Ya. Jadi demikian ya kalau kita mau ya. Judi ya. Dengar dia udah lagi ini, kau rasa dia lagi briefing itu ya. Dia tuh lagi briefing apa enggak tuh? Iya, itu mic-nya kemana itu, ya kan? Terus Ilham Martadinata, monitor. But I have this. But I have this. Cek. Ilham ada. Ilham respon ya. Itu pakai tingkat Jim. Ya, cek. Yud. Oke, kalau oke. Yes. You can hear me? I can hear you very clear, sir. 55 ya. 55, sir. 55. Posisi di mana? Di bawah pohon jenjen. Di kaki gunung tidak. Oke ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa karena kita geografi kita, ya, yang kita sebut pertemuan yang lalu itu kan 17.504 pulau. Nggak percaya? Itu sendiri, ya kan? Itu kayak mana mempertahankan ini? Natuna aja sudah diambil pulaunya, nggak bisa apa-apa kita, ya kan? Paling kuak-kuak juga entering our territory, gitu aja kan? Si Koal itu, ya kan? Tapi nembak, ntar dulu, katanya konon kalau hukumnya kan kalau peluru keluar dari kapal atau pesawat tempur itu sudah declaration of war. Am I right? Yes. Jadi kenapa kita begitu? Karena calon lawan kita itu menganggap Indonesia tidak akan mampu menahan saya. Senjata timanehna, peluru timanehna. Ari artosna oke timanehna, ada kumaha eta teh? Bagaimana caranya? Lu kalau mau beli mau beli spare part, ya, supaya pesawatmu bisa naik, ya, kalau lu macam-macam nggak tunduk sama gua kirim lu. Nah, gimana tuh? Ya nggak usah ditembak, jatuh sendiri pesawatnya. Itu persoalannya kita. Jadi think of how to develop. Satu-satunya jalan, ya, ada jalan lain, tapi itu terlarang. Satu-satu jalan, kita harus memperkuat industri pertahanan kita, memperkuat industri pangannya kita, food estate-nya kita.
but to be careful to choose the location, right? Loh, enggak, ini logik loh. Jangan tertawa kayak gitu, nggak enak aku. Oh, nanti ada kawan yang nggak enak nih kuliah hari ini katanya kan? Gitu kan? Aku maksudnya bukan kayak gitu loh maksudnya. Kan dia aja yang macam-macam. Ya, jadi harus kita bangun seperti Trisakti. Trisakti dari siapa? Bung Karno. Kok halus sekali suaramu? Bung Karno. Nah, gitu. Apa aja Trisakti? Inilah yang gak kusuka katanya kan. Ini tak kusuka katanya. Ujung-ujungnya itu gak satu pertanyaan katanya kan. Dikorek terus. Nanti setelah siapa itu berapa? Kapan? Katanya kan. Ya kan? Apa saja? Masih tersimpan nggak di otak tak sadarmu? Lupa. Siapa yang lawan lupa? Trisakti apa saja? Trisakti apa saja? Ekonomi, berkepribadian dan kebudayaan. Hah? Yes, aha. It's 40. Komisi Google. Bergaul di bidang politik, berbicara di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 100 untuk Mr. Google. Ya, dia kan ngaku sendiri kan dari Mr. Google. Yang penting ini membantu kawan-kawan yang lain mengingatkan kembali dakwah dia. Mengingatkan. Tabligh dia. Ya kan? Tabligh itu kan menyampaikan, betul nggak? Iya. Jadi begitu. Jadi kalau kita tidak begitu, kita akan selalu tergantung dari luar. Pikirkan negara kita yang terkatung-katung di 2 samudra dan di 2 benua, pula tercecer-cecer 17.000 pulaunya. Gimana caranya ini? Kalau kita nggak punya nasionalisme, orang Morotai misalnya, orang apa ya, Sangihe misalnya kan, ketika dia dideketin sama orang tak bertanggung jawab dari sebelah, harusnya orang Medan teriak dong, gitu kan? Jangan apa itu Morotai, sebelah sana itu jauh katanya kan, jauh dari Balike katanya kan begitu. Iya katanya. Demikian juga Pulau Sabang, jauh kata orang Merauke, bukan masalah awak itu katanya. Nah, ini nasionalismenya tidak ada. Oleh karena itu, ya kembali pada founding parent kita tadi mengatakan tentara itu yang diberikan tugas. Apa tugasnya tadi? Yang 3 itu, pertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ya, itu harus berpikir seperti itu. Oleh karena itu kita membentuk satuan-satuan kita itu untuk membina nasionalisme, itu membentuk satuan-satuan apa? Teritorial. Jadi itu maksudnya. Teritorial itu mulai dari apa? Kodam, ya, terus Korem, Kodim, Koramil, sampai kepada ujung tombaknya itu Babinsa. Jadi perhatikanlah khususnya kawan-kawan yang angkatan darat, Yudi Yahya sebagai Dandim, ya. Jadi arahkan Babinsa itu untuk mengelola rak juang. Jangan kasih dia teori rak juang, perintahkan dia untuk melakukan, ya, paling tidak implementasi daripada 8 wajib udah tahu kemarin kan? Ya kan? 8 wajib di dalam program Binter. Ya. Apa yang dikembangkan yang pertama adalah sikap teritorialnya. Jangan lupakan, karena sikap teritorial itu akan mengundang, ya, akan mengundang simpatik dari rakyat kita. Ya. Jangan digertak, dibentak, dipermalukan, disiksa rakyat itu. Yudi. Tidak ada penyiksaan, mohon izin Bapak. Tidak ada. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat Iya. dan menjunjung tinggi kehormatan. Oh, loh, bagus itu, ya kan? Itu tertulis kan? Tertulis Ya. dan bunyi di lisan. Betul, Bapak. Bunyi di lisan. Tulis dan kami pedomani Bapak. Ya, pedomani di dalam bertindak. Ya. Ya. Jadi maksud saya, ya, jangankan rakyat salah, jangankan rakyat benar, rakyat salah pun harus didampingi.
Setuju nggak, Yudi? Falsafah ini, jangankan rakyat benar, rakyat salah pun harus didampingi. Coba Yudi jelaskan, apa maksudnya? Ya, mohon izin Bapak, mohon izin menjelaskan terkait dengan pernyataan Bapak tadi, walaupun rakyat salah, kita tetap mendampingi dengan memberikan mungkin seperti nasihat ataupun solusi-solusi seperti apa sehingga semuanya dapat berhidup berdampingan, mohon izin Bapak. Itu pendapat kami. Oke, ini suara saya masih masuk ya? Masuk ya? Ya, masuk Bapak. Oke. Yes, Bapak. Jadi gini, ujung-ujungnya suatu proses tindak yang diduga tindak pidana itu nanti berujung kepada meja hijau kan? Ruang pengadilan kan? Oke, kalau dia sampai di situ, maka tetap harus didampingi. Oleh siapa? Ya, jangan pakai pakaian dinas misalnya, atau pakai ya aparat-aparat staf satunya gitu, duduk di tempat itu, di tempat pengunjung. Ini terbayang ya ruang pengadilan ya? Ya, di tempat pengunjung. Ya. Itu satu. Yang kedua, orang-orang hukumnya. Kenapa? Falsafahnya ini Yudi. Ya, jadi jangan sampai ada rakyat atau siapapun itu namanya, ya, yang melakukan tindak pidana sangat besar, miliaran, dengan rakyat yang melakukan tindak pidana dengan nilai ratusan ribu, hukumannya sama. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena TNI harus di situ. Ya, ingat, mulai daripada Triubaya Sakti, kemudian Sakdaya, ya, kemudian Tridek, ya, kemudian Cadek, Tridek sampai sekarang, kita itu selalu mengandalkan bahwa pola pertahanan negara kita baik menghadapi musuh dari luar, artinya apa? Invasi, ya, itu polanya selalu bergandengan sama rakyat. Apalagi rakyat yang pintar-pintar IT kayak gini. Karena sumber dari rakyat itu yang akan menginformasikan kepada cyber kita, kepada BSSN kita untuk mengatakan, Pak, kami menangkap pembicaraan ini di sebelah sana bahwa ada fleetnya musuh akan masuk. Itu dari siapa? Dari IT. IT itu siapa? Everybody. Iya kan? Nah, itu jangan ditinggalkan kekuatan rakyat, terutama di dalam cyber saat ini. Ya, itulah partisipasi dan wujud daripada bela negara pasal 20. Come on. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bela negara. Nah, kembali kepada geografi. Jadi ketika founding father itu sudah melihat itu, mereka tuh membuat bagaimana yaitu bangsa kita bisa menjaga kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayahnya. Itu dengan menggunakan suatu ajaran, ya, geopolitik kita yang disebut dengan wawasan Nusantara. Itu geopolitiknya bangsa Indonesia. Bahwa pemahamannya begini, kalimatnya begini, bahwa yang namanya negara Indonesia itu adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Itu caratannya ditambah lagi oleh Samsul Jalal, ya? Kok Samsul Jalal? Siapa? Unclos. Ditambah dengan ajaran rezim archipelagic state, negara kepulauan, yang tadinya 17.000 pulau itu wilayah lautnya cuma 3 kilo, 3 mil masing-masing pulau. Jadi terpisah-pisah. Dulu itu 17.504 pulau dipisahkan oleh laut. Oh.
dipisahkan oleh. Jadi orang-orang laut ini memisahkan dulu, ya kan? Tapi setelah ya terbentuk UNCLOS, ya, yang inisiatornya kita bangsa Indonesia itu, ya, itu tahun 1982 UNCLOS itu kita ratifikasi, ya kan? 82. Ayo sebelumnya itu sudah digagas itu. Nah, buka di Mr. Google. Jadi bahwa setelah itu bertambah laut kita, laut teritorial kita menjadi 12 mil. Itu teritorial, sama dengan hukumnya sama dengan daratan Indonesia. Lu masuk gua tembak. Kau masuk, enggak kutujah kau. Nah, kayak itu bunyinya. Oh gitu. Woi. Ngapa lah kau? Kau macam-macam kapak kau. Mano, ya kan? Jangankan jemu, ya kan kapal selam pun telang, empek-empek. Ya kan? Ada orang kita di sini. Siapa? Ilham. Mana ya? Online. Online mana itu? Hati-hati udah itu. Nak ngilani aku dia ya. Muncul tenggelam. Hei Ilham, mana kau? Tak ikuti kuliah kau? Oh, kau pacang hijau dan pacang lala kau kaget. Ya, sampai di mana tadi aku? Iya. Setelah itu berkembang. Jadi laut teritorial 12 mil dari setiap pulau, ya. Kemudian ditambah lagi dengan bukan setiap pulau. 12 mil itu dari baseline. You know baseline? Jadi kalau ini ada. Misalnya ini Indonesia yang sebetulnya 17.000. Ini nih, ya kan? Ini pulau. Ditarik garis dari pulau terluarnya. Atau dari apa namanya itu? Batu yang timbul tenggelam itu. Ya, itu di sini ditarik garis. Ya. Nah, dari sini diambil 12 mil. Itulah wilayah teritorial kita. Nggak boleh diganggu. Sama hukumnya lu ganggu daerah kecamatan Siborong-Borong. Sama dengan mengganggu Bojongkoneng. Ya. Sama dengan Gunung Putri. Sama dengan mengganggu Musirawas. Atau Musi Banyuasi. Ya. Nah, jadi 12 mil. Kemudian ditambah lagi ada berapa? Zona tambahan 24 mil dari baseline. Ditambah lagi 200 mil zona ekonomi eksklusif. Tambah berat angkatan laut ini. Makanya gaji harus tinggi, paling tinggi itu angkatan laut. Enak aja kau. Ya kan? Biarkan dia berenang, lama-lama ke darat juga. Ya, ini kok nggak timbul kebalikan ini. Jadi itu ya. Jadi menambah kira-kira jadi totalnya jadi 7 juta kilometer atau 7,5 juta kilometer kita. Ya. Wilayah Indonesia. Tapi ingat 12 mil tadi dari baseline tadi itu daerah kedaulatan. Di luar daripada 12 mil itu hak berdaulat. Hak berdaulat itu orang cuma minta izin saja. Ya kan? Itu bukan daerah kita. Tapi kalau orang mau eksplorasi dan orang mau eksploitasi, ya, itu harus ada izin dari kita. Demikian juga yang 200 mil. ZEE. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat di dalam konstelasi negara Republik Indonesia itu sangat luas karena menghitung lautnya. Jadi sama aja dengan Inggris sampai mana itu katanya itu ya, sampai Turki apa gimana itu. Seluruh Eropa Barat itu ya tercover dengan luas Indonesia. Memang pesawat tempurnya yang berapa? Kapal lautnya kayak mana kapal lautnya? Wah mundur dia. Naik lagi dia kencang mundur lagi. Udah keburu lari musuhnya.
Ya kan? Oleh karena itu, maka jangan segan-segan untuk membantu TNI. Jangan segan-segan. Karena dia setiap tanggal 20 ya kan? Udah lari ke Kopra. Bukan aku loh. Hah? Aku cuman kadang-kadang aja. Ya. Jadi bayangkan kita orang tengok saja Singapura, ya kan? Dia berada entah di mana besar tulisannya di peta itu daripada negaranya. Nggak nampak pun negaranya kan? Tapi dia jadi hub perekonomian dunia. Makmur. Bukan, siapa presidennya sekarang? Bukan makmur kan? Hah? Bukan makmur Pak. Makmur itu kan setia di penguasaan. Ya, jadi dia bisa melakukan itu karena apa? Karena dia tahu ya bahwa dia tidak punya apa-apa. Sama dengan Israel. Ya kan? Dia mau ekspansi terus karena dia tahu dia harus punya nasionalisme tinggi, dia harus membuat international leverage-nya tinggi. Bisa diterima di Eropa, dibela sama Inggris, Prancis dan lain-lain, utamanya oleh Amerika. Singapura agak-agak mirip kan? Siapa yang bela Singapura? Amerika. Indonesia aja ada di depan Singapura. Jadi senikut jauh, gitu. Padahal enggak, kita tuh raksasa tuh di situ tuh. Kalau ke Singapura, apa yang kita ekspor ke sana? Ke Taiwan apa yang kita ekspor? ART saya yang paling banyaknya. Tapi untuk lebih enaknya disebut dengan apa? Bukan, pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Kita menyebut we have too much. Our devisa maker. Waduh, what do you mean? What do you mean? Ya kami ekspor itu. A skillful worker. Ya kan? Tapi sampai kapan ini? Apakah kita bisa mengembangkan senyum dengan kebanggaan kayak orang Jerman, kayak orang Israel, kayak orang Singapura di luar? Ya, dengan kondisi kita di Malaysia seperti apa? Yang mau digantung, yang mau digorok, yang mau dipersekusi, yang di perkosaan, ya kan? Kalau macam itu nggak ada, ya kan? Kalau memang benar tarik gitu semua tenaga kerja di luar, lebih baik ya kita membangun negara kita sendiri di dalam. Buka lapangan pekerjaan, debatnya, ya kan? Bangun pekerjaan, yang peluang pekerjaan di dalam kita didik mereka di dunia pendidikan, kita bangun itu semua fakultas-fakultas yang ya kan, yang banyak gitu kan ya, supaya bisa diserap oleh dunia kerja. Itu dong. Jadi terserah lu mau partai apa, tetapi mari kita wujudkan amanah belum. Ya, amanah daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa tujuan nasional? Do you know? Our national goal? Aku nggak kuat nengok dia lama-lama. Minum kopi dulu lah. Itu. Saya Coba itu. Alinia keempat itu Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun yang baru, Undang-Undang Dasar yang baru pun pembukaan tidak pernah dirubah. Bangsa Indonesia dan seluruh umat dari Indonesia kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Hello. May I help you? Ada itu. Ya, itu kan temanmu kan? Video ini adalah sisa dari zaman dulu, dan masih cantik dia, harus dipertahankan. Kan manusia berubah dia. Jangan lambat kali lah ketahuannya, kan? Udah lewatnya orang. maklum pun Pak. Gitu ya. Jadi itulah makanya ya
kita itu tujuan nasional kita itu sebetulnya sama dengan kepentingan nasional kita, tetapi slightly different lah ya antara kepentingan nasional dan tujuan nasional. Jadi tujuan nasional itu yang akan kita capai di setiap langkah untuk mewujudkan tujuan itu kita ada kepentingan. Ada kepentingan di bidang keamanan pertahanan, ada kepentingan di bidang ekonomi, ada kepentingan di bidang budaya, ada kepentingan di bidang teknologi dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Sebelum kita lanjutkan, ask question. Oh gini, kok nggak gua? Saya Pak gitu loh, atau gini gitu. Udah kelihatan dia, ya kan? Orientasi udah kelihatan. Coba lagi. Wih, nampak dia. Dilihat loh sama PSI. Ya.